kali ini kita mau langsung saja undang beliau untuk hadir di atas panggung. Langsung kita tanya jawab bersama Dr. Armanto. Tepuk tangan dulu. Baik, sedikit profil yang bisa kami aturkan di siang hari ini. Beliau adalah dokter spesialis mata dan alumni ya dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, CEO dari Tritia Group dan Direktur Utama Klinik Mata Tritia. Masya Allah. Selamat datang. Selamat datang Dokter Armanto. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak VV. Iya. Iya, V. Betul juga. Iya betul. Dokter berkenan duduk atau berdiri? Kalau boleh berdiri aja. Ya. Oke. Kalau capek nanti minta pangku Ustadz Muzaki. Jadi Ustadz Muzakinya nggak boleh pulang Ustadz ya. Itu dulu. Silakan Dokter. Duso saya itu. Itu imam besar. Masya Allah. Kalau saya pembesar badannya yang besar. Kalau nggak sesuai fotonya ya Pak ya? Dokter nggak sesuai fotonya? Sudah dipompa. Melar. Kalau biasa lihat Instagram kami ya, lihat posternya ya, inilah sosok asli beliau. Atau mungkin juga sering banget melihatnya di YouTube kan cuma di kamera aja ya dokter ya. Sekarang inilah beliau ya, sosok pembesar dari Klinik Mata Tritia. Pembesar itu karena badannya besar loh ya, jangan mikir yang lain-lain. Oke, dokter, ini kita mau bahas tentang pasal. Ya. Apa tuh? Kayak hukum-hukum gitu? Enggak ya, karena Dokter Armanto ini dokter di bidang medis. Tapi kalau pasal itu paradigma salah. Pasalnya paradigma salah tentang apa? Langsung saja kita sampaikan tanya kepada Dokter Armanto. Oke, dokter sedikit dulu disapa-sapa monggo, silakan. Terima kasih Mbak V. Alhamdulillah, syukurillah, matur nuwun kepada Radio Suara Muslim, teman-teman dari Halal Fest, panitia yang sudah bekerja dengan luar biasa. Alhamdulillah, saudara saya, panutan saya, teladan saya, idola saya, ustadz saya, Ustadz Muzaki, imam besar. Perkenalan kami pertama kali tahun 2006, beliau menjadi pembimbing haji. Alhamdulillah, saya yang banyak dosa dibimbing sama beliau, sekarang agak lumayan sudo titik. Dari beliau saya belajar yang banyak sekali, salah satunya adalah kesabaran. Saya menjadi saksi beliau bahwa ada kok orang sabar, karena beliaulah saya berubah jadi orang-orang yang lebih sabar. Tadinya saya nggak sabaran, saya kepingin ndang sugih, saya kepingin ndang hebat, kepingin ndang pinter, tapi beliaulah yang menyatakan bahwa rezeki sudah tertakar, tidak akan tertukar. Betul ya Ustadz? Itu kalimat yang saya pegang sampai detik ini. Nggak usah khawatir, lek wayamu sugih ya bakal sugih, lek wayamu melarat ya nikmati wae, karena surga itu yang paling banyak orang miskin. Betul ya Ustadz ya? Iya, itu alhamdulillah. Saya tadi melihat beliau itu sampai ndredeg gitu kan, saking bangganya bisa berpanggung bersama beliau, walaupun anunya beda ya, pangkatnya beda, beliau sudah level luar biasa, namun banyak sekali yang saya dapatkan ilmu-ilmunya dari beliau. Yang mau saya bahas dari pembicaraan dengan beliau adalah masalah berkedip. Nah, ini paradigma yang salah. Paradigma yang salah menyatakan bahwa kalau anak saya pakai gadget, HP, komputer dan segala macamnya, betul ya, dalam jangka panjang, kan gitu ya. Kok anak saya, tetangga saya dan segala macam semua pemakai gadget dalam jangka panjang akan mengakibatkan berebes. Betul napa leres? Nah, kan betul napa leres nggih. Kenapa begitu? Tadi disebut sama beliau, nikmat Allah yang luar biasa itu namanya berkedip. Kita berkedip yang normal 1 menit 60 detik 12 kali, tiap 5 detik kita berkedip.
Jenengan ngitungi napa mboten sedina kedip ping pira? Lah jenengan ngitungi pegel jenengan ya, balik ketap-kedip ya. Tapi kalau jenengan ndak kedip cobi ganjelen korek ya loh, ora suwe-suwe sak menit ae. Ya sudah, matanya merah, metenteng, wah sudah, hidup tidak nyaman, urusan kedip tok. Oh coba toh, betapa mata, maaf ya, hati yang paling penting sebetulnya kan, istiqomah kepada Allah ya. Tapi kalau matanya jenengan tidak percaya sama cekli dhewe ini sak menit, iki langsung metu iki, air mata buaya ya toh, berebes. Kalau tidak percaya lagi, jenengan tidak usah ngomong yang saya masukkan ini linggis, tidak usah Pak. Ambil debu, masukkan mata, ayo, tidak percaya, cari debu, masukkan mata, ayo, coba. Itu baru yang kecil. Ndah nio, dosa sing gede kak ketok. Ya, tadi yang dibilangkan sama, bagaimana kita menjaga hati kita gitu. Bagaimana kita menata hati kita, menjaga mata. Ternyata menurut Ustadz Muzaki yang paling penting dan prioritas utama, karena itu nikmat yang luar biasa. Jadi berkedip hukumnya wajib, fardu ain. 1 menit bukan jam loh ya, 1 menit minimal 12 kali. Paradigma salahnya apa? Kalau panjenengan pada saat mengurusi gadget kedipnya kurang, mencenceng, tertarik sama, akhirnya keluhannya banyak. Jadi paradigma yang salah adalah salah satunya kalau lihat gadget matanya rusak. Yang rusak siapa sih? Kita sendiri. Caranya gimana? Kalau gadgetan jangan lupa berkedip. Nomor 1. Nomor 2, Dok, anak saya karena saking seringnya lihat TV, jadi dilihatnya dekat, jadi minus. Ayo bener apa salah? Yang bener. Salah ya Dok ya. Kita mewakili. Ya, paradigmanya kan begitu ya, karena saking seringnya kemudian minus. Ternyata bukan, dia minus karena dia minus, makanya dia selalu melihat dalam jarak yang dekat. Kenapa? Dia rabun minus adalah rabun jauh. Kalau rabunnya jauh, dia akan berusaha mendekat. Jadi jangan disalahkan, TV saya kurang besar, suami saya miskin, kan gitu ya. Maaf Dok ya, suami saya miskin Dok, bisanya beli yang 12 inch. Ya itu salah bojone, sing salah motone anake. Barusan tadi mana Cak Nan? Cak Nan ada ya, pertanyaan Cak Nan itu bagus. Dok, saya umur 55, pakai kacamata baca. Kalau saya pakai kacamata baca sebentar enggak enak. Kalau saya pakai kacamata terus melihat dengan enak, maka dicopot kacamatanya enggak enak. Sekali lagi saya ingatkan, sesudah umur 40 tahun sunatullahnya semua manusia akan mengalami penurunan fisik, ditandai dengan yang paling sederhana adalah kemampuan membaca atau melihat dekat. Siap, Dok. Yang tidak boleh lagi adalah salah nyusui. Podo abange ya loh, 1.000 karo 10.000 kan gitu ya, kelak bolak-balik keliru. Kenapa? Kemampuan melihat dekatnya, membacanya sudah sangat berkurang. Kemudian menyatakan bahwa kalau saya pakai kacamata tambah buret, enggak bisa. Justru wal wajib harus pakai kacamata bil khususon, mohon maaf kalau salah ya toh, hanya untuk baca. Yang sering terjadi kacamata baca dipakai lihat jauh. Nah ini yang disalahkan kacamata bacanya, padahal sudah jelas sekali disebutkan bahwa
bahwa itu adalah kacamata Baca. baca. Jadi hanya dipakai kalau baca atau melihat dekat saja. Jadi jangan disalahkan bacanya, yang harus disalahkan adalah matanya. Dok, sering timbulan dok, padahal saya nggak pernah ngintip. Bener apa salah? Timbulan bener nggak ngintip? Ojo tahu, dosa ya Ustaz ya. Kakek ngintip kan dosa ya. Tergantung yang diintip bis. Kalau yang diintip Quran pahalanya gitu. Tapi yang diintip ini kan dalam tanda petik ngintip sih nggak bener kan gitu ya. Jadi tidak benar yang menyatakan paradigma bahwa timbulan disebabkan oleh Ngintip. Nah, pernah dong, ayo. Bukan pernah timbulan, pernah ngintip. Nah, Pernah calon dong, suami Dok. maksudnya kan Iya. boleh. Oke, itu adalah beberapa paradigma yang sedang banyak tersebar di masyarakat kita. Monggo, sekarang silahkan panjenengan yang sudah hadir, mitra muslim, matur nuwun Radio Suara Muslim yang sudah menghadirkan kita semuanya, silahkan kalau mau nanya tentang apa saja urusan mata, kecuali mata kaki, mata-mata, dan mata keranjang. Itu Dan bukan termasuk masalah. mata uang ya dok. Mata uang, ya. Iya. Mata uang jangan ya. Hari ini khusus untuk pertanyaan tentang Kesehatan mata. Kesehatan Iya, Ayo, mata. siapa yang mau tanya? Ya ibu yang pakai pink. Banyak banget, masya Pakai pink, Allah. pakai Sabar, pink. innallaha ma'asobirin. Iya. Ini kalimatnya Ustaz Yang Muzaki. mungkin bisa dibantu yang ibu ini. Boleh. Yang kanan dulu. Oh ya, oke. Ya udah, ha. Ya boleh. Nama ya bun. Terima kasih kesempatannya Pak Dokter. Nggih. Nama saya Muridatul Khairiyah, pendengar setia Suara Muslim. Masya Allah. Selamat milad untuk Suara Muslim. Terima kasih. Sukses selalu. Amin. Pertanyaan saya Pak, saya ini dari SD sudah minus. Sampai umur 50 minus saya, terus Alhamdulillah dioperasi, dipasang Cleolen sama dokter. Alhamdulillah sekarang penglihatan saya sudah normal, tetapi karena usia bertambah, setelah berjalan hampir 5 tahun ini kok rasanya itu agak buram lagi, tapi enggak seberapa pengaruh. Dan karena saya memakai kacamata plus karena usia ya dok, itu bagaimana perawatannya? Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya terima Allah. kasih. Dapat hadiah ya Bu. Ya. Itu nanti hadiahnya. Ya. Nah, jadi ada riwayat ya berarti dokter ya. Betul. Pernah minus dari kecil Betul. dan sekarang udah pakai kacamata plus ya Nggih. berarti ya baca ya. Nggih. Oke. Kalau Perawatan. perawatannya Bu, supaya klinik saya laku, silakan periksa. Silakan ini. Enggak apa-apa, pesen saja. Tapi seperti tadi disebut sama Ustadz Muzaki, yang kalau bisa kita melihat jangan maksiat. Kan begitu ya Ustadz ya? Betul. Merawatnya gimana? Yang bersih-bersih, yang bening-bening. Kemudian ada kemudian lagi, dijaga air matanya harus cukup supaya tidak terjadi sindrom mata kering. Yap. Yang kedua, tidak dilakukan tindakan-tindakan mengejan mendadak. Misalnya naik turun tangga, kan gitu ya. Nyenengan voli nyemes sing nemen Bu, mboten pareng nggih. Jadi yang harus hidupnya yang lun-alun, Iya. wel kelakun. Iya. Ya. Itu bahasa Perancis ya. Ya Pak? Prancis ya. Masya Allah. Boulevard ya, betul. Oke. Berarti memang ada sebuah ikhtiar nggak sih dokter? Apalagi sudah usia 50 tahun ke atas, ngapunten ya bunda ya. Oh, disyukuri. Apa Setiap untuk 50 tahun. menjaga air mata atau mungkin kecukupan air mata yang ada di bola mata itu ada nggak sih dok? Kalau mereka-mereka yang mohon maaf ya sudah menopause, kalau laki-laki andropos, Siap. otomatis produksi air matanya berkurang, semakin Ya. lama semakin berkurang. Harus import air mata buaya. Keliru. air mata buaya. buatan. Jadi kalau Emang pakai ada air- ya dokter air mata buatan gitu ya? Nggak ada masalah. Aduh, aku kena prank. Saya tidak punya uang untuk beli air mata buatan. Jenengan yang paling gampang selalu menjaga, Wudhu. Masya Allah. Ya Allah. Saya cocok jadi host. Saya tiap Selasa udah Emang tiap Selasa di YouTube ya sama Fidelita. Baik, sudah Menjaga cukup. wudhu Bu, menjaga wudhu seperti Sayyidina
mereka-mereka yang memberikan contoh kepada kita, yang menjaga wudhu salah satunya dijaga adalah mata kita. Baik. Oke. Langsung Ibu yang pakai yang ini Sabar. Tenang, Dokter Armanto masih di sini. Ya, nanti gini, nanti kalau misalnya tidak terselesaikan, bisa langsung ke sharing room. Gitu nggak tahu, sharing roomnya masih enggak. Kalau enggak, silakan di sini kalau masih mau ketemu saya tak mojok, ngobrol. Aduh, mojok. Sak legane, sak entekno aku. Baik, silakan Ibu. Monggo, Ibu siapa? Saya Bu Wiwit. Saya bertanya itu suami saya sudah berkacamata sejak kecil, dokter. Saya juga berkacamata sejak SMP. Alhamdulillah. Saya juga, Bu. Anak saya berkacamata sejak SD kelas 3. Alhamdulillah anak saya juga, Bu. Nantinya apa kalau anak saya menikah berkacamata juga, dokter? Dan sekarang tambah minusnya itu. Semakin dewasa tambah minus, tambah tebal. Mohon maaf, Ibu, saya mohon maaf ya. Saya mau kenalkan istri saya. Mohon yang merasa istri saya yang tolong yang mana ya, Ibu Armanto? Kalau di depan Ibu, monggo. Saya pakai kacamata, istri saya pakai kacamata. Anaknya? Anak-anak saya salah satunya adalah Dr. Andi Utomo, itu putra saya. Alhamdulillah pakai kacamata semua, Bu. Dan kami mensyukuri nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Yang ditanyakan Ibu, yang ditanyakan apa ya berarti? Apakah sudah dijawab? Apakah kalau yang berkacamata menikah dengan kacamata, anaknya kacamata kan gitu ya? Terus nantinya anak saya sekarang semakin tambah tebal. Minusnya gitu ya, Bu. Iya, Bu. Lek anake mancung dari Eropa menikah dengan Pakistan, podo mancungi. Apa anake pesek? Nanti kira anak tetangga. Mancung, rabi oleh, terus anake pesek terjadi keraguan lho lak ngono. Iki oleh saka ngendi? Nah, betul ya? Iya, jadi ya jawabannya sangat jelas dan tegas nggih Bu nggih. Kalau misalnya ini seperti itu, maka kemungkinan namanya iya betul. Tapi atau mungkin di sharing aja juga, dokter. Apakah minus ini sebuah penyakit yang berbahaya? Gitu. Nah, menurun juga. Enggak, Bu. Minus adalah kelainan bentuk bola mata seperti yang saya sebut tadi, kelainan bentuk hidung. Lek kedawan jenenge mancung sering pilek kan gitu ya. Lek ketitikan jenenge pesek kan gitu ya. Angel lambekane, angel nyantol lo kacamata. Itu ya. Terima kasih. Iya, Masya Allah yang di belakang tadi ya. Sabar. Yang di belakang Ibu pakai bapak Ibu di belakang. Ya, silakan. Ya, belakang. Iya. Kalau nanti misalnya belum terselesaikan, insya Allah saya akan berusaha untuk mencari hadiahnya sekian ya. Ibu Armanto ikhlas ya, nanti suaminya dia tetet kayaknya. Dia tetet pertanyaan. Sudah biasa katanya. Oh, Masya Allah. Oke, silakan Pak siapa? Assalamualaikum Pak Dokter. Kenalkan saya Rahmat. Yang ingin saya tanyakan, saya ini punya 2 putra usia SMP dan juga SMA. Sebetulnya waktu kecil itu masih normal, cuma begitu SD itu sudah minus dan sudah berkacamata tebal. Apakah yang seperti ini masih bisa mungkin untuk disembuhkan atau normal kembali gitu? Matur suwun. Nih, matur nuwun Bapak. Pertanyaannya itu gini Pak, apakah minus itu bisa disembuhkan kan gitu ya? Kalau iya maka bisa Pak, tapi tidak dengan obat. Karena tidak ada nyun sewu, kencing kuda, kencingnya sendiri, uyuhe jaran, uyuhe kecoak, uyuhe dan segala macam yang bisa merubah bentuk bola mata kita. Cobi jenengan uyuhi dhewe ayo, bisa enggak meripat musuh? Kan enggak bisa. Nah, jadi yang bisa merubah itu adalah suatu tindakan operatif. Apakah mereka-mereka yang minusnya tinggi bisa diselesaikan? Bisa Pak, operasinya namanya lasik. Namun mohon maaf sampai saat ini lasik belum di cover sama BPJS Kesehatan karena masih dianggap sebagai penyakit wake Pak yang pakai kacamata minus itu wake. Alhamdulillah. Dan di klinik mata Tritya bisa juga ya layanan lasik ya. Lasik ya, kita enggak. Saat ini kita enggak mau melayani lasik. Kita khusus kita untuk melihat kembali. Oh, Masya Allah. Terutama pasien-pasien yang tidak mampu, katarak dan sebagainya, kita tujuannya adalah
visi misi kita adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik, yang buta bisa melihat kembali. Itu adalah mereka yang katarak. Karena itu untuk yang nggak punya uang apa segala macam silakan saja. Langsung ke klinik mata Tritia. Iya. Baik. Siapa lagi, Bapak? Yang mana tadi? Kapok gue ya. Oh banyak ya Allah. Sekian. Ayo, ayo Kondo. Ayo, yang mana Bapak itu ada? Bapak yang sana juga. Apa salah bawa aku? Oh iya. Waduh, udah maju ini. Pak Sulaiman sudah dengar 2 kali suara Pak Aranto. Iya Pak Sulaiman. Pak Sulaiman yang biasanya telepon. Mbak Fe ini, Mbak Fe. Iya, ini Dr. Armanto ini. Yang saya tanyakan Pak Armanto ya, Dr. Armanto. Pertama, yaitu saya ini sudah pernah operasi mata katarak ya Mbak ya. Tapi sudah selesai operasi, sekarang ini keluar mata banyak Pak, mata saya air mata, air matanya keluar banyak. Saya lupa Ustaz Jaki langsung ketawa ya, matanya keluar banyak meripati. Karena Pak Armanto senang pembanyak. Alhamdulillah Pak. Dan yang kedua, BPJS itu apakah benar menurut pemerintah sekarang ini tidak diperbolehkan untuk di kabupaten yang lain? Umpama saya domisili Sidoarjo gitu ya, tidak boleh dibawa ke Surabaya gitu Pak, tapi harus di Sidoarjo sendiri. Baik. Ya, siap. Terima kasih Pak Sulaiman. Matemon, beliau ini adalah pendengar dan penanya aktif. Iya, betul. Ya, interaksinya aktif sekali. Saya baru ngomong assalamualaikum sudah telepon. Iya, betul. Iya. Terus yang ditanyakan apa dokter? Yang ditanyakan apa terus? Wakis. Pokoknya mulai dari Al-Fatihah sampai ke Anas ya. Baik. Ini berarti langsung dijawab saja. Kenapa keluar air matanya terus? Pak Sulaiman habis operasi. Dan yang lain, BPJS Kesehatan menggunakan sistem berjenjang sehingga klinik mata Tritia adalah jenjang yang paling bawah, tipe D namanya. Karena itu tipe D Sidoarjo tidak diizinkan untuk konsultasi ke sesama tipe D, tapi boleh kalau dia ke jenjang yang lebih tinggi. Contohnya tipe D nanti kalau sudah kerjasama dengan rumah sakit MMC itu boleh, karena rumah sakit MMC menggunakan sistem tipe C, tapi itu yang dekat rumahnya Pak Sulaiman. Kalau rumahnya jauh tidak boleh Pak, karena nanti kalau penjenengan milih Armanto semua, kasihan dokter spesialis mata lainnya gak payu Pak, sehingga di sistemnya pemerataan. Iya, nanti disambung ya Pak ya. Terus keluar air mata terus kenapa ya Pak? Pasca operasi. Pasca operasi. Semua yang sifatnya sudah tidak asli, tidak original dari Allah, kan gitu ya. Mata lensa itu kan aslinya originalnya punya diganti lensa baru, dianggap benda asing. Salah satu cara untuk mengeluarkan benda asing adalah berkeliaran air mata, berhamburan air matanya, jadi sering keluar air matanya. Pak Sulaiman, yang penting Pak Sulaiman tahu tidak bahaya, minus tidak bahaya, disyukuri saja. Alhamdulillah. Baik. Semangat. Satu lagi ya Bapak. Satu lagi aja ya kita batasi. Karena sebentar lagi asar, kita harus siap-siap untuk sholat asar ya. Oke, monggo Bapak. Bapak siapa? Baik, saya Lutfi dari Sidoarjo. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang tadi banyak minusnya Dok, saya plus Dok. Artinya selama ini saya tidak pakai kacamata. Alhamdulillah. Dan 3 tahun yang lalu saya mulai pakai kacamata. Setelah saya periksa Dok, tiba-tiba kemarin saya divonis katanya ada glukosa ya Dok. Glukoma. Apa sih Dok glukoma itu dan bahayanya bagi saya? Itu yang pertama Dok. Yang kedua, saya pernah mendengar
plus kalau sering saya pakai kacamata katanya bisa berkurang plusnya. Oke. Tapi saya pakai terus nambah plus saya. Termasuk pasal tadi ya. Iya. Pak berkurang kabel lah enak Pak. Ya. Sampean niku Pak. Terus nggak ada yang cek ke klinik mata Triti? Yang nomor 2 saya jawab dulu ya. Yang nomor 2 saya jawab begini. Kenapa kok minusnya itu bertambah pada mereka yang usianya tambah banyak, plusnya juga banyak. Yang untuk jauh minus Pak, bacanya plus, urusannya beda. Walaupun matanya satu, tapi mata fungsinya jauh, sedang, dekat. Jadi yang minus itu melihat jauhnya, plusnya melihat dekatnya. Terus beda Pak, yang diurusi berbeda. Yang nomor 1 glaukoma itu apa? Panjenengan tahu darah tinggi enggak? Darah tinggi itu apanya yang tinggi itu Pak? Tekanan. Jadi kalau hipertensi itu badannya yang tekanannya tinggi, kalau glaukoma itu bola matanya tekanannya tinggi. Nyun sewu, saya memakai analogi pelembungan Pak, jangan balon. Kalau balon macam-macam di Ponorogo banyak. Persepsi nanti. Pelembungan kalau dikumpo terus lama-lama Meletus. Nah, yang ditakutkan dari glaukoma, sebelum meletus dia akan menghancurkan salah satu komponen yang paling sangat penting sekali di mata, namanya syaraf optik. Yang paling berbahaya dari glaukoma adalah dia maling penglihatan Pak. Kenapa maling? Tidak ada keluhan, tidak ada gejala, tidak ada merah, tidak ada melobok, tidak ada ngeres, tahu-tahu buta Pak. Keliru. Buta. Nah, Tidak bisa melihat. Buta. Tapi bisa dicegah nggak sih Pak? Atau bisa dirawat sebelumnya gitu? Karena itu mereka-mereka yang umurnya 10 tahun disarankan untuk pemeriksaan lengkap, mulai dari tekanan bola mata dan segala macam dan sebagainya, setahun sekali ke klinik-klinik atau rumah sakit mata. Terutama klinik mata Tritia tentu saja. Bapak kalau kurang jelas besok Senin kita juga talk show ya sama klinik mata Tritia. Live ya, ya? Iya, di jam 3 sore besok kita bahas glaukoma juga Pak. Wah, jadi pas banget. Berarti langsung saja menyimak di 93,8 Suara Muslim Radio Network ya. Ada YouTube-nya juga ya Pak ya. Besok kita dengerin. Baik. Mata Tritia. Bagi mereka yang nanti kepingin punya akses untuk pemeriksaan mata gratis, itu ada mas-mas yang biru-biru sama Mas Mario. Mas biru-biru sini lambaikan tangan Mas jika sudah menyerah. Tolong minta itunya ke beliau sambil ada jadwal untuk aksesnya ya. Masya Allah. Pokoknya kalau ngobrol sama Dokter Armanto ini lupa waktu. Iya. Singinya lanjut terus. Iya. Tapi berarti kalau ada pengunjung dari Halal Fest ini pengen ngobrol, pengen konsultasi bisa ya dokter ya? Monggo, silakan. Silakan. Nanti silakan hubungi Mas Darmono sama Mas Mario. Mau diperiksa boleh, mau di obat-obatan juga enggak tahu karena sudah dibubarkan mungkin ya sudah. Tapi kalau masih mau ke tempat kita dan sebagainya silakan. Nanti akan diberikan voucher dan segala macamnya. Baik. Lagi khusus untuk pengunjung Halal Fest. Jangan tidak akan rugi kok bayar, nanti dijoli di sana. Saya dijoli Allah jauh lebih banyak, jauh lebih baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. 2006 menjelang tahun baru di Mina. Yang ngomong itu beliaunya Ustadz Zaki ya, Masya Allah. Dokter, terakhir nih sebelum nanti kita kan sebentar lagi mau asar, pesannya untuk mitra muslim semuanya dan seluruh pengunjung dari Halal Fest berkenaan dengan mata. Saya kalimatnya sama kok sama Ustadz Muzaki, dari mata turun ke hati. Masya Allah. Jaga mata, jaga iman, jaga adab, jaga akhlak, dan jaga ilmu serta penampilan kita sehari-hari. Masya Allah. Teman-teman dulu dong untuk klinik mata Tritia dan Dokter Armanto. Selamat Mila juga untuk klinik Selamat Mila ya Dokter. Semoga terus menebar kebaikan dan manfaat untuk umat. Habis ini saya turun mau kemana ya Mas Darmono? Carikan tempat saya nanti kalau misalnya ada masih belum
Iya, boleh di depan panggung juga boleh. Walaupun saya bukan alat pemuas ya, tapi saya mencoba untuk memberikan jawaban pada panjenengan yang masih belum tuntas. Saya mohon maaf bila mana ada kekurangan saya sebagai manusia. Sami-sami dokter. Lupa celah dan dosa. Mbak V. Saya didampingi sampai ngeretek wong ayu-ayu ya. Masya Allah. Bila taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Armanto.